Drugs are substances that change a person's mental or physical state. It can affect the way your brain works, how you feel and behave, your understanding and your sense. This makes them unpredictable and dangerous, especially for young people. Drugs can change the way your body or brain works. And some people take drugs because they are curious or want to see what happens and how they can handle it. They want to fit in or feel pressure by their peers. They enjoy the effect on their body, for example, feeling excited or energetic or relaxed and calm. They help them cope with situations, for example, reducing pain or relieving stress from our mental health. They have a drug dependency and need to keep talking them to avoid withdrawal symptoms. No matter which way you take a drug, it will end up in your bloodstream and affect different parts of your body. So let us work together to combat drug abuse among our youth, by raising awareness, providing education, and we can protect the future generation of our nation. Kita sudah rapper nih, Di. Iyo, bulan berapa nih Kak? Bulan 5 nih, dalamnya bulan 6 lagi. Raker apa bagus Di lagi kita buat untuk Gen Z? Ini buka di TikTok dan sebanyak itu tuh. Satres Narkoba Polres Ganjuk Sebenarnya mengamankan narkoba 15 nih. tersangka. Itu ini rata-rata tentang narkoba ini. Iyo baru rata-rata apa sih pelakunya remaja yang masih di umur bawah umur. Iya. Tuh narkoba lagi nih. Kita ke kelas coba tanya orang kasih tahu tentang ini berita. Ya, ayo nih. Rata-rata remaja tuh. Ini anak SMP, banyak kan anak SMP. 2 remaja tuh. Iya di astaga. Iya itu banyak sekali. Iya, dia banyak aku tuh. Pemuda digerebek aparat kepolisian dari Polsek Tanjung Bumi dan Polres Bangkalan, Jawa Timur karena kedapatan sedang berpesta narkoba di rumah kos. Dia menggelar razia narkoba ke sejumlah hotel dan wisma di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ya, pemirsa, dari razia tersebut petugas mengamankan 5 muda-mudi di bawah umur positif narkoba. Kalau lihat tadi tuh banyak sekali kayak kasus yang booming tentang remaja yang mengonsumsi narkoba. Menurutnya kurang kalau kayak ini kasus untuk sampai ke ranah mahasiswa untuk bisa kita jadikan pembelajaran. Alangkah baiknya kita kemana atau apa yang kita harus lakukan? Bagaimana kalau kita lakukan di BMK di sekolah? Di sekolah mana itu di bagus? Kayaknya di sekolah-sekolah bagus. Boleh juga kita bahas nih konsep yuk. Kan tadi dia bilang psikoedukasi tuh. Bagaimana selain psikoedukasi kita adakan poster begitu untuk bisa orang lihat apa yang informasinya begitu ya. Bisa juga ditempel di madingnya tuh. Jadi kesimpulan yang gimana Mimi? Jadi hari Sabtu saja kita ke sekolah, tapi jangan kebun. Iya, sana rumah sudah masuk tadi. Salah nih. Kau tidak percaya ke sini nih. Kalau tidak percaya. Kata-katanya itu hidup menjadi lebih indah tanpa narkoba. Apa namanya? Misalkan jangan kalian sampai situ untuk dorong terus dirinya ke orang,
untuk menjauhi. Karena ini salah satu Bisa dari awal tadi. Bisa dari awal. Apa? orang pengajuan narkoba itu saya katakan itu Kumpul lagi. masa depannya atau ya, masa depannya bisa dikatakan Tidak mungkin kumpul lagi. mereka tidak mungkin kan masa depannya pokoknya mereka mau hanya terus untuk menggunakan narkoba ini. Karena itu hanya ya awal-awal dari ini ini menerapkan ini slogan ini bukan mencari kebaik oleh minta tanpa narkoba. Masih games saja. Itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Aman nih. Iya. Maka nanti hari teman-teman mahasiswa bisa Ada sekitar di share lagi di YouTube dan di internet atau di mana tentang bahaya dari narkoba ini. Biar adik-adik semua paham betapa buruknya dari penyalahgunaan narkoba ini. Dan itu saja mungkin yang dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, itulah sedikit tadi penyampaian mengenai Gen Z anti narkoba. Selanjutnya kita akan masuk di Q&A. Mungkin dari adik-adik ada yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah dibawakan. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, maka saya akan bertanya kepada kalian. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ini kayak mau bertanya. Iya, oke. Ya, itu. Oke, baik. Saya bertanya kenapa alkohol masuk dalam kategori narkoba? Kalau dilihat di sini kan alkohol ada dalam komposisi atau kandungannya itu mengandung zat adik ya zat adiktif. Nah, zat adiktif ini bisa menyebabkan ketagihan. Tadi kan sudah dijelaskan juga narkoba itu bagian dari narkotika zat psikotropika dengan zat adiktif. Nah, dari kepanjangan narkoba itu masuk dalam zat adiktif ini masuk dalam narkoba. Dia menyebabkan ketagihan, menyebabkan kecanduan. Kan pengguna narkoba juga itu kadang halusinasi setelah menggunakan, terus biasa juga pusing, sama dengan penggunaan atau konsumsi alkohol setelahnya. Kalau berlebihan pasti akan menyebabkan pusing ataupun halusinasi, bahkan sampai muntah. Dan jawab aku masih ada tambahan. Yang benar. Ada lagi yang mau bertanya? Saya kita dulu aja. Lagi kita dulu. Oke, karena tidak ada yang mau bertanya, saya mau tes ingatan adik-adik. Jadi dari tadi sudah dijelaskan apa itu narkoba, jenis-jenis narkoba, pencegahannya bagaimana. Pertanyaan saya untuk adik-adik,
Bisa dijelaskan secara singkat saja pencegahan penggunaan narkoba. Siapa yang bisa? Pencegahan penyalahgunaan narkoba. Apa saja tadi yang sudah kita jelaskan? Salah satunya saja boleh. Aku salah satunya saja kalau Saja angkat tangan bawa jawab. yang pencegahannya tadi itu kan ada 3. Salah satunya boleh. Siapa yang tahu? Assalamualaikum. Yang tahu pasti nanti 2-3 ini. Kembali saja. Orangnya orang apa? Iya, Ya, ya satu pengobatan. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadi Wali dari jurusan BRFA. Pertanyaan saya yaitu mengapa alkohol termasuk dari kategori narkoba? Sekian, terima kasih. Alkohol termasuk salah satu jenis dari narkoba. Nah, sebelum itu kita perlu ketahui dulu apa itu narkoba. Nah, narkoba itu kan kepanjangan dari narkotika, psikoterapika, dan zat aditif lainnya. Nah, dari penjelasan alkohol di sini, kalau alkohol itu termasuk dalam salah satu zat adiktif, di mana alkohol ini bisa menyebabkan keracunan, kemabbukan, ataupun dari salah satu lainnya kayak misalnya halusinasi. Begitu. Gimana? Sudah mengerti? Bagaimana tanggapan Ibu terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Kendari? Tanggapan saya mengenai penyalahgunaan di Kota Kendari, di Kota Kendari itu kalau sesuai jumlah kasus mungkin yang terbanyak di Kota Kendari ya, Kota Kendari. Artinya apa? Sebenarnya kasus yang muncul itu, jadi kasus narkotika itu hanya seperti fenomena gunung es yang muncul itu cuma segitu doang, tapi sebenarnya banyak sekali di dalam. Jadi masih banyak belum yang terungkap. Masih banyak yang belum terungkap, apalagi Kota Kendari. Di Kota Kendari itu tempat entry point keluar masuknya orang dari luar datang ke Kendari ya. Jadi sebenarnya bukan hanya di Kota Kendari, di seluruh Sulawesi Tenggara itu banyak, tapi yang terbanyak memang di Kota Kendari, apalagi kita di sini daerah tambang. Nah, ya. Oke, jadi artinya banyaklah, masih banyak kasus yang ada di Kota Kendari dan itu belum terungkap. Nah, Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, apa upaya dari BNN Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba? kalau upaya BNNP itu sudah, kalau menurut saya sudah maksimal. Apalagi banyak program-program dari BNN RI yang sudah kami terapkan di masyarakat. Contohnya yang pertama mungkin
advokasi ke pemerintah. Jadi advokasinya itu kita mengadvokasi instansi pemerintah bagaimana caranya dia ikut juga membantu dalam pencegahan. Jadi bukan hanya instansi pemerintah, jadi ada di lingkungan pendidikan, ada di swasta, pemerintah, sekolah ya, perguruan tinggi gitu sudah, dan sebagian kita sudah pada MUN semua, PKS semua. Kemudian yang kedua, ada program dari BNN RI yang namanya Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. Jadi kita masuk ke keluarga kita buat pelatihannya itu pelatihan antara ibu dan anak. Jadi jadi pelatihannya bukan kayak penyuluhan, tapi dia pelatihan keterampilan bagaimana keluarga ini bisa Addiction is a brain kayak disease parenting, that affects about 10% of the population. The problem is, everyone else does not understand what addicts go through every day. Addiction is not a moral failing, it is a health issue. You don't want to become addicted, just as you wouldn't want to get cancer. Antara orang tua dan You may anak. struggle to Kemudian deal with ada stress lagi or intense kegiatan emotions untuk di desa, and pemberdayaan use drugs desa, or alcohol as a coping mechanism. Or you may try drugs just to experience new things. Di desa bersinar itu, But an addict can't banyak stop, kegiatan yang kita lakukan, and you end up termasuk using more and pemberantasan, more. rehabilitasi, pencegahan. You're Nah, then yang kita caught in the inginkan cycle of supaya desa addiction. itu bisa mandiri. Soon Dia come the lakukan apa yang consequences of your kita drug lakukan, use. seperti begitu. Your relationships Nah, begin sebenarnya to banyak sekali suffer. deh Your finances take a hit. selain Your career is affected. di luar Your penyuluhan. mental health deteriorates. Di luar You may feel penyuluhan depressed or kayak anxious. kegiatan komisional, You may kemudian have legal issues. banyak You may sekali have been kalau kita arrested. urai, mungkin tidak selesai. What began as relief now creates pain. You're at crisis point, so you turn back to drugs Kalau for more standar relief. keberhasilan itu And the cycle kayak continues. untuk It gets penilaian worse and worse. keberhasilannya kepada Don't remaja let it. itu ada aplikasinya yang dibuat dari BNNRI itu namanya Dektari, Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkoba. Dektari. Nah itu melalui aplikasi. Jadi anak-anak yang kita habis kasih penyuluhan mereka mengisi langsung ke aplikasi handphonenya. Kemudian itu nanti dari pusat mereka melihat. Jadi kami tidak tahu apa hasilnya. Nanti pusat yang melihat selama ini sudah 4 tahun berturut-turut nilainya tinggi. Jadi nilai indeks, maksudnya bukan nilai penyalahgunanya, tapi nilai untuk motivasi mereka untuk pencegahan itu bagus, misalnya begitu, bagus. Itu untuk di remaja. Kemudian ada yang untuk di keluarga. Setelah pelatihan ada juga namanya indeks ketahanan diri keluarga anti narkoba, namanya Dektara. Dektara sama juga, semua orang tua anak disuruh mengisi aplikasi. Setelah mereka dilakukan pelatihan mereka mengisi aplikasi seperti itu, Cuman itu yang penilaiannya. Sebenarnya banyak. Ada kalau di pemberdayaan ada namanya IKP, IKKR, banyak. Itu kalau IKP setelah masyarakat dilatih ada pelatihan namanya BIMTEK Life Skill. Life Skill itu masyarakat daerah rawan narkoba, mereka dilatih apa keterampilannya mereka, misalnya menjual kue atau apa. Nah itu mereka dilatih setelah dilatih mereka dikasih alat, ada kompor, open, banyak. Nah itu mereka juga ada penilaiannya sendiri, namanya IKKR, IKP, iya itu penilaian indeks. Nah itu khusus di pencegahan. Iya. Tadi kan sudah dijelaskan terkait standar keberhasilannya. Menurut Ibu, apakah dari yang sudah dijelaskan tadi sudah sesuai yang telah ditetapkan? Sesuai, karena ada SOP, sesuai SOP. Baik Bu, jadi sebelumnya saya perkenalan ulang terlebih dahulu. Jadi kami dari mahasiswa psikologi Universitas Halu Oleo. Di sini kita ada tugas dari mata kuliah psikologi kesehatan, yaitu untuk menanyakan atau mewawancarai guru BK-nya terkait pencegahan narkoba yang ada di sekolah tersebut. Bisa dimulai Bu? Ya, silakan. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Wode Salviani. Usianya Ibu? 41 tahun. Pekerjaannya Bu? PNS. Baik Bu, di sini ada sekitar 8 pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan pertama itu terkait
apakah ada kasus penyalahgunaan narkoba yang pernah ada di sekolah ini sebelumnya? Itu kasus tahun 2017, tapi untuk sekarang tidak ada. Berarti di tahun 2017 ya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, pada tahun 2017 itu bagaimana bentuk pelayanan di bimbingan konseling sendiri dalam mengelola kasus tersebut? Itu hari ada anak yang kedapatan menggunakan narkoba itu dalam jenis rokok. Itu setelah saya dapat itu, saya identifikasi, saya langsung bawa di BNN. Jadi rokok itu ternyata termasuk kategori narkoba gorila pertama. Jadi saat itu di rehab, bukan di rehab, saat itu pihak narkoba mengadakan konseling di sana. Ya, jadi saya yang sering antar di sana bersama orang tua anak tersebut, kadang dalam 1 minggu itu 2 hari. Baik Bu, pertanyaan yang ketiga, menurut Ibu strategi apa yang tepat untuk mencegah masuknya narkoba di sekolah? Salah satu strategi itu sering kami guru-guru itu mengadakan sosialisasi dan kerjasama dengan pihak BNN untuk mensosialisasikan akibat dari narkoba tersebut. Kalau misalkan kayak program-program pembinaan begitu Bu, apakah sudah ada yang pernah dilakukan di sekolah ini? Sejauh ini Bu. Pertanyaan selanjutnya Bu, upaya apa yang diberikan pihak sekolah khususnya di bimbingan konseling ini dalam mengedukasi siswa dalam bahayanya narkoba? Kami itu dari BK biasanya memberikan sosialisasi pada saat saya sendiri, kebetulan saya koordinator BK, itu pada saat PPDB masuk siswa baru di situ, itu saya diberikan waktu 2 jam untuk memberikan materi tentang narkoba. Berarti ada materi dulu yang materi khusus narkoba yang diberikan. Iya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, cara apa yang dilakukan untuk mengingatkan kesadaran siswa tentang bahaya narkoba? Caranya itu biasanya kami konseling di BK. Ya, karena kami di sini cukup guru BK-nya 4 orang. Jadi setiap bimbingan itu, setiap kelas yang kami bimbing itu kami sampaikan bahaya dari narkoba dan itu tidak bagus untuk anak-anak. Berarti konselingnya itu Bu biasanya ada waktu-waktu tertentunya? Iya, ada. Kapan saja? Biasanya tidak ada guru di kelas atau anak-anak datang sendiri menceritakan masalahnya, di situ kami konseling. Berarti waktunya fleksibel gitu. Fleksibel, iya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan hukuman atau tindak lanjut yang diberikan pihak sekolah oleh siswa yang sebelumnya pernah menggunakan narkoba? Tindak lanjutnya itu kami kerjasama dengan pihak BNN. Kebetulan di sini kan dekat dengan BNN kota, jadi saya yang biasanya yang kerjasama ke sana dengan anak-anak. Baik Bu, ini ada pertanyaan terakhir nih. Ini menurutnya Ibu pesan dari Ibu untuk kami generasi muda juga siswa itu agar tidak terjerumus dengan penyalahgunaan narkoba Bu. Pesan saya itu sebaiknya generasi muda itu tidak terjerumus dari narkoba. Kenapa? Kalau terjerumus dari narkoba itu otomatis masa depan akan suram. Jadi lebih bagus prestasi yes, narkoba no. Iya. Ya, Bu. Ya. Ya Bu, itu saja pertanyaannya yang sudah kami tanyakan. Terima kasih Bu atas partisipasinya, sudah menjawab 8 pertanyaan ini, sudah mencakup semua jawaban yang kami butuhkan informasinya. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih.